Jumpa lagi dengan saya, Romo Ari. Ada orang yang bisa bebas dari sakit dan penyakit fisik maupun mental selama 1 tahun, bahkan lebih. Walaupun tidak bisa bebas dari gangguan sakit mental, seperti ketakutan dan kekhawatiran, kecemasan dan kegelisahan, nafsu-nafsu keinginan yang kuat, keserakahan, kebencian, dendam, iri, dan dengki, kejengkelan, sakit hati, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi gangguan sakit dan penyakit fisik dan mental ini? Ada 4 hal. Pertama, kita harus bisa memahami hukum kebenaran, bahwa tidak ada yang tetap, pasti akan mengalami perubahan. Tidak ada yang kekal demikian untuk selamanya. Jadi kita memahami bahwa orang yang sehat bisa menjadi sakit, itu wajar. Namun orang yang sakit pun bisa menjadi sembuh dan sehat, ini juga wajar. Nah, memahami hal hukum kebenaran ini membuat kita ini bisa tetap tenang, damai, bahkan bahagia. Dan kondisi tenang, damai, dan bahagia ini diperlukan, otomatis bisa menimbulkan proses penyembuhan. Karena dalam kondisi yang tenang, damai, apalagi bahagia, organ-organ tubuh dan sistem tubuh kita akan berfungsi dengan sempurna. Dan proses penyembuhan berlangsung dengan lancar dan sempurna. Hal yang kedua, kita harus bisa menerima. Setelah hal yang pertama memahami, kita harus bisa menerima kondisi perubahan sehat menjadi sakit. Dengan demikian, kita akan bisa tetap tenang, damai, dan bisa bahagia. Kalau kita melihat bahwa banyak orang-orang lain yang parah sakitnya, yang lebih menderita daripada kita,
yang harus dioperasi berkali-kali, menghabiskan biaya yang sangat banyak, mungkin juga keluarganya tidak mendukung, tidak ada yang merawat, dan sebagainya. Nah, kita bisa merasa bersyukur dan kemudian bahagia bahwa kondisi kita ini jauh lebih baik dari mereka. Nah, dengan demikian tenang, damai, dan bahagia ini akan mempercepat proses penyembuhan pada tubuh kita. Organ-organ tubuh dan sistem-sistem tubuh kita akan berfungsi dengan sempurna dan proses penyembuhan berlangsung dengan sempurna. Hal yang ketiga, kita harus bisa bersahabat dengan sakit dan penyakit pada fisik dan mental kita. Dengan memahami, menerima, bersahabat, tidak memusuhi, tidak menganggap sakit dan penyakit ini sebagai musuh yang harus diperangi, yang harus digempur. Nah, kalau kita bisa bersahabat, otomatis kita menjadi tenang, damai, dan bahagia. Seperti pada saat kita bermusuhan dengan seseorang, hati dan pikiran itu penuh dengan sakit hati, kebencian dan dendam, iri dan dengki, kejengkelan, emosi yang terus bergejolak. Nah, kalau kita seperti ini, memusuhi, menganggap sakit penyakit sebagai lawan, maka kita akan sangat menderita, tidak bisa tenang, damai, dan bahagia. Kemudian kalau kita bisa bersahabat dengan mereka yang memusuhi kita, bersahabat dengan sakit dan penyakit kita, kita bisa tenang, damai, bahagia, maka proses penyembuhan otomatis terjadi, berlangsung dengan lancar dan sempurna. Dan penyembuhan pun terjadi otomatis. Hal yang berikutnya yaitu berdamai dengan sakit dan penyakit pada tubuh kita. Berdamai itu berarti tidak ada apa-apa, karena kita sudah tidak menolak, tidak melawan. Kita bisa menerima sakit dan penyakit itu karena kita memahami orang sakit bisa sembuh, tapi orang sehat pun bisa sakit.
Nah, kondisi seperti inilah yang akan membuat kita bisa sembuh dengan cepat dan proses penyembuhan berlangsung dengan sempurna. Seperti kalau kita ini awalnya bermusuhan dengan orang lain, pada saat itu kita dalam kondisi emosi bergejolak, pikiran kebencian bergejolak, kondisi tubuh kita juga akan menjadi makin parah. Sakit dan penyakit itu akan menggeragoti, akan menghabiskan tubuh kita. Nah, pada saat kita bisa berdamai dengan orang lain yang memusuhi, kita bisa memahami kenapa dia memusuhi saya, bisa menerima dan bisa memaafkannya, dan kemudian bisa mawas diri. Mungkin saya yang bersalah. Otomatis pikiran kita pun menjadi damai. Demikian pula dengan penyakit kita. Nah, dengan demikian tenang, damai, dan bahagia, proses penyembuhan berlangsung dengan sempurna. Selanjutnya ada satu cara meditasi, kesadaran napas dan sensasi tubuh yang otomatis bisa menimbulkan proses penyembuhan. Konsentrasi pada perut, biarkan napas masuk dan keluar dalam wujud perwujudan perut yang naik dan turun, kembang dan kempis. Pikiran dipusatkan dengan perut, otomatis tidak akan memikirkan hal yang lain dan memikirkan sakit dan penyakit kita. Kemudian pikiran diberi pekerjaan untuk menyadari tanpa berpikir, dan merasakan tanpa rasa suka dan tidak suka proses dari naik dan turunnya perut dan mengendorkan seluruh tubuh. Otomatis hati dan pikiran menjadi tenang, damai, dan bahagia. Proses penyembuhan otomatis terjadi, berlangsung dengan sempurna. Demikian pula dalam kondisi pikiran yang tenang, sudah tidak lagi memikirkan keluar, hal-hal lain di luar. Pikiran pun, mental kita pun bisa menjadi tenang. Tidak lagi dirangsang oleh keserakan, kebencian, iri dan dengki, sakit hati, kejengkelan, dan sebagainya. Maka dengan meditasi ini yang dilakukan terus-menerus, proses penyembuhan terjadi dengan sempurna. Demikianlah video kali ini. Terima kasih.